Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Niransyah dari kelas 3 GPA dengan NRP 52226000006. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil final project untuk mata kuliah kecerdasan buatan untuk game atau AI for game. Di sini saya membuat simple scene dengan menggabungkan 3 unsur AI sistem yang sebelum-sebelumnya pernah diajarkan. Yang pertama ada behavior tree, yang kedua ada steering 1 atau steering for avoidance obstacle. Yang ketiga adalah steering 2 atau steering for wheeling. Oke. Di sini terlihat yaitu ada steering 2 yaitu berupa track balapan, ada mobil-mobilan nantinya akan berjalan sesuai dengan track atau waypoint-nya juga. Yang kedua ada steering 1 yaitu avoiding obstacle yang dimana akan dijalankan oleh ini yaitu pesawat dan beberapa obstacle. Yang ketiga ada behavior tree. Behavior tree-nya adalah behavior dari seorang karakter Knight, di mana dia akan melakukan sebuah behavior penyerangan, berjalan, dan berhenti ketika sampai ke musuhnya. Oke, mari kita bedah terlebih dahulu apa saja codingannya. Yang pertama kita akan membedah codingan dari atau script dari behavior tree terlebih dahulu. Di dalam behavior tree terdapat 5 script utama, yaitu ada nantinya dalam folder Guard AI ada beberapa script. Script Guard AI ini nantinya sebagai kontrol dari si masing-masing AI, masing-masing ya karakter ini nantinya. Karakter Knight, terus ada karakter musuhnya yaitu berupa skeleton. Kemudian ada 4 script utama lainnya juga, yaitu sebagai penjalan utama. Nah, yang pertama ada script note. Kita bedah terlebih dahulu. Script note ini berfungsi untuk mengimplementasikan kemampuan untuk memiliki anak atau children dalam satu parent. Jadi dia akan memiliki children dan parent dalam codingannya nanti. Selain itu dia digunakan untuk pengolahan data yang memungkinkan dia melakukan penyimpanan, pencarian, dan penghapusan data. Itu untuk script note. Selanjutnya ada script selector. Kegunaan script selector di sini sebagai pemrosesan child nodes secara berurutan. Kemudian jika satu child mengembalikan sukses atau sedang running, maka evaluasi akan dihentikan dan status tersebut akan dikembalikan. Kemudian fungsinya selain itu, jika semua child mengembalikan failure atau gagal, selector node mengembalikan kegagalan. Secara garis besarnya, selector node digunakan untuk mencoba beberapa opsi perilaku, memilih opsi pertama yang berhasil atau masih berjalan. Dan selektor ini digunakan untuk atau cocok untuk situasi dengan banyak alternatif tindakan dalam kecerdasan buatan. Selektor di sini nantinya ada seperti berjalan, menyerang, terus ada berhenti ketika dia sudah mendeteksi musuh, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada sequence. Kegunaan sequence di sini
atau sequence di sini mengevaluasi ya hampir sama seperti selektor, mengevaluasi child node secara berurusan. Namun perbedaannya, jika satu child mengalami kegagalan atau mengembalikan kegagalan, maka sequence node akan langsung mengembalikan kegagalannya. Yang kedua, jika semua child mengalami sukses, maka ya langsung sekuensnya mengalami kesuksesan. Jika ada yang masih running atau masih berjalan, maka sekuensnya akan masih berjalan. Berbeda dengan selector node. Selector node tadi ya jika satu child yang sukses ataupun sedang berjalan, maka dihentikan. Tapi jika gagal, maka ya langsung dinyatakan gagal. Untuk yang selector tadi, perbedaan dengan sequence. Kemudian ada tree. Kegunaan tree di sini sebagai kelas dasar untuk perilaku yang terhubung ya pada program ini. Sesimpelnya adalah kegunaannya sebagai dasar untuk membangun dan menjalankan pohon perilaku lah, atau perilaku-perilaku yang ada dalam program secara fleksibilitas dan disesuaikan ya pada program yang ada. Oke, kemudian kita mengarah ke Guard AI. Di sini, dalam Guard AI terdapat 6 script. Nah, masing-masing script memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada script check enemy in attack range. Nah, fungsi dari check enemy in attack range adalah mengimplementasi sebuah node dalam behavior tree tadi untuk mengevaluasi apakah musuh sedang berada dalam jarak serangan tertentu dari karakter. Nah, selain itu, jika musuh berada dalam jangkauan serangan, maka script ini akan mengaktifkan animasi serangan atau ya menjalankan attacking-nya dan akan menonaktifkan animasi berjalannya atau walking-nya. Nah, jadi secara garis besar, check enemy in attack range digunakan untuk mengecek apakah musuh itu sudah berada dalam jarak serangan atau belum. Ya, dari karakternya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada check enemy in FOV range. Kegunaannya adalah mendeteksi keberasaan musuh dalam jangkauan field of view karakter menggunakan overlap sphere atau physics overlap sphere. Jadi, jika tidak ada target mendeteksi musuh di sekitar menggunakan physics overlap sphere tadi dengan jangkauan VOV tertentu dan layar musuh. Nah, kemudian jika musuh ditemukan, maka dia akan langsung mengaktifkan animasi walking tadi. Jadi, check enemy in attack range ini dan check enemy in VOV range itu berhubungan satu sama lain. Jadi, check enemy in VOV range terlebih dahulu dijalankan, kemudian check enemy in attack range. Jadi, ya ketika check enemy in VOV range-nya berjalan dan dia telah menemukan musuhnya, maka check enemy in attack range sebelumnya tadi akan berjalan. Kemudian selain itu, kegunaannya sebagai menyimpan posisi musuh yang terdeteksi dalam behavior tree tadi untuk diproses. Oke, kemudian script selanjutnya adalah Guard BT. Guard BT digunakan untuk secara garis besar ialah AI penjaga guard. Artinya Guard Behavior Tree. Nah, fungsi utamanya ia adalah mengatur perilaku si guard atau si kenek ini. Yaitu terdiri dari menyerang musuh jika dalam jarak serangan, mengejar musuh jika dalam jangkauan field of view, kemudian berpatroli ke waypoint jika tidak ada musuh
terdeteksi. Jadi, behavior tree dari guardnya ada 3, yaitu menyerang musuh, mengejar musuh, dan berpatroli. Kemudian, di dalam BT Guard ini juga terdapat struktur selector dan sequence, di mana selektornya nanti akan memilih urutan secara prioritas, kemudian sequence-nya akan menjalankan node berurutan, seperti serangan, mengejar, dan berpatroli. Nah, ini penjelasan dari Guard BT. Kemudian kita lanjut ke text attack atau tugas penyerangan. Di dalam script ini, kegunaannya yang pertama adalah melakukan serangan. Nah, yang yaitu menyerang musuh setiap interval waktu tertentu atau mengurangi nyawa musuh. Nah, kedua, yaitu mengatur status. Nah, jika musuh mati, ya otomatis dia akan menghapus target dan mengatur animasi berjalan kembali atau walking kembali. Kemudian, jika musuh masih hidup, dia akan melanjutkan serangannya sampai musuh mati. Kemudian ada script task go to target. Nah, task go to target ini adalah script untuk tugas sebagai berjalan menuju ke target. Nah, kegunaannya memindahkan posisi karakter menuju target dengan kecepatan tertentu. Kemudian mengarahkan karakter untuk selalu melihat ke posisi target. Jadi intinya go to target ini dia menjalankan si guard atau si connect ini untuk menuju ke arah target jika dia telah menemukan targetnya. Oke, selanjutnya ada task patrol. Nah, task patrol ini digunakan untuk karakter bergerak menuju waypoint atau waypoint yang telah kita berikan di masing-masing, ya terserah kita mau memberikan waypoint di mana saja. Kemudian ketika karakter sampai di waypoint, karakter akan berhenti sementara sebelum ia melanjutkan ke waypoint berikutnya. Oke, itu saja dari script dari behavior tree secara garis besarnya. Kemudian kita akan melanjutkan ke script steering 1. Di dalam script steering 1 atau steering avoiding obstacle, hanya terdapat 2 script saja. Yang pertama ada avoiding flyer dan enemy manager. Enemy manager ini tadi ya sebenarnya maaf. Enemy manager ini adalah script dari behavior tree tadi. Jadi enemy manager digunakan sebagai pengatur nyawa atau pengatur si musuhnya, di mana kegunaannya yaitu sebagai dia menentukan darah si musuh. Yang kedua, dia mengaturkan kontrol dari apabila si musuh mendapatkan serangan. Jadi misalkan si musuh mendapatkan serangan beberapa kali, maka darah HP-nya akan berkurang dan akan diupdate. Kurang lebih seperti itu. Jadi steering 1 ternyata hanya memerlukan 1 script saja. Maaf, ini ternyata saya salah memasukkannya. Hanya perlukan 1, yaitu avoiding flyer. Nah, jadi itu diletakkan pada kontrol pesawatnya, pada objek pesawat. Kegunaan avoiding flyer di sini, dia akan menentukan target dari si pesawatnya, di mana dia akan menentukan jarak jangkauan pesawat untuk menghindari obstacle, menentukan angle-nya,
menentukan kecepatan dia melakukan rotasi, menentukan ya targetnya, menentukan banyak hal. Jadi avoiding flare ini ya dia sebagai kontrol utama, script utama dari steering 1, avoiding obstacle. Oke, selanjutnya kita menuju ke steering 2. Steering 2 ini yaitu wheeling atau steering for wheeling, yaitu steering untuk mengemudi secara otomatis. Terdapat 4 script. Yang pertama ada script AI car, yang kedua ada camera controller, yang ketiga ada pad, dan keempat ada radio. Script pertama pada steering 2 atau steering for wheeling yaitu AI car. AI car di sini digunakan untuk sebagai kontrol utama dari mobil. Jadi AI car sendiri digunakan untuk bagaimana si mobil dapat berjalan sesuai dengan ya kontrolnya. Maksudnya ialah mobil itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di dalam AI car ini terdapat pengaturan dari pergerakan rodanya. Jadi, pengaturan rodanya itu nanti akan digunakan sebagai bagaimana si mobil akan berjalan dengan roda yang berjalan sesuai dengan arahnya. Misal mobil mengarah maju ke depan, berarti rodanya harus berjalan maju ke depan. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, di sini juga dia sebagai penentu kecepatan si mobil, penentu maksimal kecepatan si mobil, terus ada deklarasi kecepatan minimalnya, targetnya kemana saja, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya pada script camera controller. Script camera controller digunakan untuk memantau si mobil. Jadi kamera kontrolnya ialah sebagai kamera yang digunakan pada saat di in-game-nya atau pada saat di scene-nya, dia akan mengikuti si mobil. Jadi pandangannya akan mengikuti si mobil. Kurang lebih seperti itu di kamera controller. Kemudian ada script pad. Script pad ini digunakan untuk menentukan bagaimana jalannya si mobil pada alur yang telah dibuat. Jadi, misal ini saya telah membuat beberapa alur sesuai dengan track yang saya buat. Kemudian script pad ini digunakan untuk mobil itu dapat berjalan sesuai mengikuti alur. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada script radio. Script radio ini digunakan untuk bagaimana suara atau audio dapat dapat terdengar pada mobil. Ya, intinya script ini digunakan untuk audio si mobil. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi si script radio ini sebagai mengeluarkan sound atau back sound dari si mobilnya. Jadi contohnya seperti suara mobilnya, suara knalpot mobilnya dan lain-lainnya. Oke, kurang lebih penjelasan coding dari Final Project
yang telah saya buat seperti itu. Oke, mari kita coba simple scene yang telah saya buat. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa AI behavior tree dapat berjalan sesuai dengan codingannya, di mana dia dapat menyerang dan berjalan sesuai waypoint, kemudian dia berjalan mendeteksi musuh, hingga musuh selanjutnya. Kemudian pada steering 1, ada sebuah pesawat yaitu dapat menghindari objek sesuai dengan jarak yang telah ditentukan. Jadi dia akan mendeteksi apakah di sekitarnya ada obstacle. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada AI mobil yang berjalan sesuai track. Nah, dia berjalan sesuai track dan melakukan pengejaran. Tuh. Sini mobilnya saling kejar mengejar. Nah, kembali pada behavior tree yang tadinya musuh-musuhnya sudah mati, guard atau penjaga akan berjalan terus-menerus sesuai waypoint karena musuhnya sudah tidak ada. Dan mobil akan berjalan terus-menerus sesuai track-nya. Karena di sini saya tidak menambahkan script untuk stopper mobil pada kondisi tertentu ya, jadi dia akan berjalan sesuai terus-menerus. Oke, sekian dari penjelasan dan demo dari final project yang telah saya buat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.